wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman rekan-rekan media telah hadir pada siang hari ini. Kami dari kantor hukum Sunan Kalijaga dan rekan di sini hadir. Saya sebagai kuasa hukum daripada klien kami, biasa dipanggil Megan. Juga di sini ada penasihat hukum Megan, ada Pak Sangker, sarjana hukum, ada Mas Robi, sarjana hukum, dan Mas Wahyu, sarjana hukum. Jadi adapun kasus yang saat ini terjadi sama klien kami adalah kasus penganiayaan ya. Kasus penganiayaan yang juga kebetulan pada saat itu Mbak Cita Rahayu juga datang berempati, bahkan juga sempat bicara sampai ada sekitar 2 jam lah ya di kawasan dekat Polda Metro Jaya saat itu, mendengarkan apa sih yang dialami oleh klien kami, yaitu kekerasan fisik ya dari seseorang atau bisa dikatakan teman dekatnya yang di mana warga negara asing. Dia adalah seorang anak pengusaha yang mempunyai usaha juga di sini. Orang tuanya, apa yang dialami oleh klien kami adalah penganiayaan berat secara fisik, secara mental juga sedang dalam berproses, masih berobat di rumah sakit ya, baik itu secara fisik dan secara mental. Adapun nanti kami sampaikan alat bukti yang kami miliki, dan juga perlu diketahui kasus ini sudah dilaporkan resmi di Polres Metro Jakarta Selatan. Maka bersama ini, Polres Metro Jakarta Pusat. Maka bersama ini juga kami mohonkan kepada khususnya Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Bapak Kombes Pol Pak Susatyo, untuk dapat kiranya betul-betul atensi ya terkait dengan korban penganiayaan yang melibatkan keduanya adalah warga negara asing. Gitu. Jadi sebentar hal ini akan disampaikan sama Pak Sangker dan Pak Robi. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak-bapak. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Pada hari ini ada beberapa hal yang mau kami sampaikan terkait dengan adanya peristiwa penganiayaan ya. Adapun peristiwa penganiayaan yang dialami oleh klien kita ini dilakukan dengan cara satu, menampar. Jadi ada pukulan atau tamparan di muka terhadap klien kita, itu yang pertama. Yang kedua, adanya pemukulan di leher. Jadi nanti kita akan sampaikan juga ke rekan-rekan media bahwasanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terlapor pada saat ini sudah dilaporkan di Polres Metro Jakarta Pusat. Itu ada beberapa cara, satu menampar, memukul, dan membanting ya. Membanting. Jadi ada beberapa hal tersebut, makanya bisa kita kategorikan ini termasuk dalam kategori dugaan pasal penganiayaan berat. Karena atas hal tersebut klien kita mengalami ya banyak hal yang terjadi. Salah satu terhambatnya pekerjaan atas penganiayaan tersebut. Nah, maka dari itu kita akan menampilkan atau mensajikan bukti-bukti yang mana peristiwa tersebut yang terjadi di ini ya, di KPSK Priva Residen di unit 49B. Nah, luka yang dialami oleh klien kita satu, ini terjadi luka memar nih. Luka memar di bagian pipi. Ini dilakukan dengan cara memukul ya, menampar, memukul, ya kan. Nah, bukti selanjutnya, ini terjadi pembantingan yang mengakibatkan terdapat luka memar. Ya, rekan-rekan media bisa dilihat ini luka memar di bagian lengan, ya kan. Lanjut lagi, sama nih di bagian lengan juga. Ini akibat pembantingan ya. Bayangkan seorang wanita yang tidak mempunyai kekuatan seperti kekuatan pria dibanting, dipukul, ditampar mukanya ya kan, dengan sangat mengerikan lah. Luka memar yang banyak banget ini. Ini luka memar. Ini salah satu
luka juga di bagian kaki. lengan. Mungkin ini ya bekas cakaran kuku kali ya. Di lengan tangan. Tapi yang pasti terjadi luka memar tersebut terjadi di muka dan di lengan ya. Itu terlihat jelas. Alat bukti yang sudah kita sampaikan juga nanti ini sudah kita mau sajikan juga ke penyidik biar penyidik juga bisa melakukan tugasnya ya kan terhadap peristiwa pidana yang terjadi terhadap klien kita. Mungkin nanti selanjutnya akan ditambahkan sama rekan kita Bapak Sangkar untuk menjelaskan peristiwa lebih lanjut. Silakan Pak. Ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Seperti apa yang tadi sudah dibuka oleh Pak Sunan dan juga dibantu Pak Robi. Jadi kita di sini ingin memberikan perlindungan hukum kepada Ibu Megan yang memang terjadi kasus penganiayaan dengan bukti-bukti yang cukup kuat, dan ini bisa terkenal pasal berlipat-lipat ganda ya, karena seorang wanita yang memang dianiaya, penganiayaan itu bukan ini sampai berdarah, sampai luka, sampai dibanting, banyak kejadian-kejadian, dan itu bukan sekali kejadian tetapi beberapa kali kejadian, dimaafkan terjadi lagi, dimaafkan terjadi lagi. Jadi beliau ini meminta kepada kami untuk bisa supaya mendapatkan justice. Justice itu adalah keadilan buat beliau di sini. Kebetulan ini pelaku adalah orang keturunan India, betul ya? Indian, right? Keturunan India. Ya, dengan dia anak dari pengusaha juga di sini, pengusaha yang cukup besar dan bergerak di bidang mining. Itu kurang lebih sedikit yang kita sampaikan. Kita meminta juga di sini kepada pihak kepolisian juga untuk ikut memberikan perhatiannya dalam kasus ini, karena di sini bukan cuman ininya Megan ke Indonesia juga untuk mau berinvestasi. Artinya kalau orang ke Indonesia pengen berinvestasi di sini dan juga mendapatkan perlakuan seperti ini, saya pikir ini cukup membuat para investor ke depannya untuk takut masuk ke Indonesia dan berinvestasi di sini. Nah, tugas kita bersama-sama mengawal siapapun apapun investor kita, kalau mereka ingin berinvestasi di Indonesia, kita wajib memberikan perlindungan. Di luar investasi atau investor, yang lebih penting adalah perlakuan terhadap seorang wanita yang menurut saya udah terlalu brutal. Ini masuk di dalam kategori yang sangat brutal, dan kita semua secara bersama-sama akan memberikan keadilan buat korban Megan di sini. Itu mungkin. Selanjutnya jika ada tanya jawab atau ada yang bertanyakan langsung juga kepada pihak korban, silakan. Inisial pengusaha itu siapa Pak? Inisialnya mungkin. Saya bisa berikan inisialnya sebentar ya. Karena saya nggak AM ya, inisialnya AM. Iya, pengusahanya ya, bukan pelakunya. Tapi pelakunya anaknya ya, betul. Itu orang tuanya berarti. Orang tuanya. Tapi ini kejadiannya tepatnya terjadi tuh kapan Bang? Baru-baru ini atau gimana? Dua bulan yang lalu, bulan November. Bisa sedikit abang kronologis Bang? Kronologis itu hubungan dengan Megan terlapor ya? Robi, kronologis. Megan kronologis. Ya, kronologis. Aku langsung tanya. Langsung aja. Ya, how did you meet the first time with that guy? We were in the club Okay. because I was with my friends and he was there, and then we were dancing, Okay. and then my date punched him, Mhm. and then I tried to comfort him, and then he said, "Okay, go for a date," and then I was ghosting him, Oke. and Jadi then memang that's how it ya, developed. mereka memang pertama kali ketemu di sebuah acara, lagi ada acara di SCBD. Nah, di situ mereka kenalan pertama kali,
gitu, dan mulai dari situ mereka mulai ya berinteraksi, berbicara soal bisnis kelanjutannya ke depannya mau bagaimana itu pada awalnya 1 November Tahun 2020, 2 bulan yang lalu. Tapi awal mula terjadinya kekerasan ini gimana Bang? Apakah sebelumnya cekcok atau seperti apa? Waktu pertemuan pertama memang ada cekcok, tapi cekcok bukan langsung ini, tetapi dengan dia lagi sama beberapa rekan-rekannya, ketemu si pelaku yang ini ketemu di tempat itu, dan terjadi mungkin di antara grupnya dia sama grupnya ini ada kecemburuan, tetapi itu tidak ada masalah, cuman hanya cekcok di antara grup mereka aja untuk kamu baru kenal sama orang ini bagaimana, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi tidak ada apa-apa, itu baru pertemuan pertama mereka sih. Terus ada hubungan pribadi Pak? Artinya ada hubungan cintanya atau apa? Dia asking, do you have any personal relationship with that guy? Yes. Okay. He's my ex-boyfriend. Oke, jadi mereka ini memang itu anak pengusaha ini adalah pacarnya Megan. Pertama kali ketemu sana dan mereka ada hubungan dari berjalan. Itu awal terjadi penganiayaan apa sih yang memicu itu? Okay, first time you met on the 1st November, right? No, last year, Yeah, last year November. November 9. Last year, March 25, but the incident happened November 1. So you met which year? Last year. 2025. Okay. And then we've been together for 10 months. 10 months. Oh, so the incident happened 2 months ago, but Yeah. you know that it last 10 months. Okay. Mereka kenal udah 10 bulan yang lalu. Ya. Tetapi kekerasan ini terjadi 2 bulan yang lalu, tanggal 1 November. Pemicunya apa ya Pak? Bisa ditanya? Maksudnya kenapa bisa terjadi? Penyebabnya. Penyebabnya ini kan bisa banyak ya, mungkin ada orang yang udah punya tabiat ya, laki-laki punya tabiat memang suka dominan, suka memukul, suka apa ya. Kita kan lagi ya namanya kita lapor ke polisi supaya polisi juga bisa membantu ya, apakah ini tabiat kah atau latar belakang orang ini memang sering melakukan kekerasan atau apa gitu. So the first time is the fight when he put a hand on you. It was in the Kempinski, not at the SCBD, not at the zoo, right? In his apartment. That's on the first day. Okay. Jadi itu kejadiannya seperti itu. Kejadian pertama 1 November itu di apartemennya anak si pengusaha ini. Oke Pak, tadi kan ada tamparan, ada bantingan dan segala macam. Ya. Itu dilakukan 1 kali secara bersamaan atau 2 bulan? 2 bulan ini berapa kali sih Pak melakukan kekerasan? Okay. From the first incident, he lay hands on you, right? Okay. Is that one incident only, or it happens many times? It happened many times. Within 2 months. No, the whole relationship. Oh, from the peak is on the 1st of November. The main thing is on the 1st November, but before that he already lay hands on you. But no, like he's been hitting me way before in public, privately, but last November, Halloween, November 1, where he hit me really hard and I cannot take it anymore. Oke, jadi selama mereka berhubungan selama 10 bulan terakhir itu sering ada kejadian pemukulan-pemukulan, tapi buat dia memaafkan, dan itu bukan pemukulan yang besar lah ya, tetapi yang dia udah nggak sanggup lagi, nggak nahan, itu di kejadian tanggal 1 November ya. Itu udah puncaknya, itu udah benar-benar puncaknya. Mungkin dengan dia memaafkan sekali 2 kali ya, mungkin ada sisi baiknya ya, perempuan ada rasa kasihannya ya. Tapi kan kalau diulang-ulang mungkin udah limitnya. Kemarin tanggal 1 November itu udah limitnya dan udah nggak bisa lagi gitu, udah nggak ada ampun, nggak ada toleransi lagi, udah nyerah lah, batas kesabarnya udah mentok. Pada waktu kejadian itu si pelaku mabuk atau bagaimana, atau juga korban juga bagaimana, kok bisa? Okay, that boy, was he drunk when he hitting you? Yes.
Ya, pelakunya itu memang di bawah pengaruh minuman waktu kejadian itu, tetapi sebelum itu beberapa kejadian itu tidak di bawah pengaruh minuman. Yang pemukulan lain tidak di bawah pengaruh minuman. Yang puncaknya kemarin itu karena makin acara Halloween ya, gitu. Jadi itu ada pengaruhnya. Tapi memang kalau dilihat dari urutan ini udah satu kebiasaan mendominasi sebuah hubungan, mungkin karena ya ibaratnya kalau kita tahu anak orang kaya biasanya merasa punya power ya. Iya. Gitu. Jadi power itu yang digunakan untuk menekan, untuk menguasai. Tadi kan dugaan ada, ini dugaannya anak pelaku pengusaha Pak. Ini buat di elaborasi lagi Pak, anak pengusaha di bidang apa mungkin? Di bidang main. Swasta atau Swasta ya. Tambang batu bara ya. Tambang batu bara swasta. Okay, after this case, he call you to apologize or something? Yeah. What do you say? He admitted what he did. Dia mengakui. Jadi perlu diketahui juga teman-teman bahwa pihak kuasa hukum dari terlapor sudah mengajukan resmi ke pihak Polres Metro Jakarta Pusat untuk dimohonkan adanya restorasi justice atau RJ guna untuk bisa berdamai kepada klien kami sebagai pelapor. Namun demikian karena memang klien kami sangat masih dalam keadaan trauma ya, maka kemarin juga saya menghubungi pihak penyidik sekaligus menginformasikan bahwa kami telah ditunjuk resmi oleh klien kami sebagai kuasa hukum. Maka kemarin pihak klien kami meminta waktu untuk supaya tidak terburu-buru untuk dipertemukan, karena klien kami masih menjalani terapi yaitu tentang traumatic. You still have a go to the doctor about Therapy, Yeah. physiotherapy and therapy, psychologist Yeah. and psychiatrist. Ya, jadi memang masih menjalani terapi psikologi ya, sehingga kami juga minta pengunduran jadwal. Gitu. Pelaku sendiri belum ditahan? Ya, sampai saat ini memang pelaku belum diadakan penahanan ya, karena memang mungkin ada prosesnya, yaitu permohonan untuk restorasi justice dari pihak si terlapor harus dijalani terlebih dahulu. Nah, kaitannya dengan cita-cita apa Bang? Gimana? Kaitannya dengan cita-cita Iya, apa? jadi pada saat itu memang sempat bertemu juga dengan Mbak Cita Rahayu di bilangan SCBD ya. Ya sebagai seorang wanita ya, mereka bercerita lah apa yang dialami, dan luar biasa Mbak Cita Rahayu juga sangat prihatin ya, sangat-sangat prihatin atas apa yang dialami, karena memang klien kami ini tidak punya siapa-siapa di Indonesia, hanya bawa badannya sendiri ya, tidak punya siapa-siapa, sehingga itu tadi kemarin Mbak Cita Rahayu juga sangat mensupport ya, bahkan dia bilang apa yang bisa saya support untuk Megan, klien kami ya, dia support. Berarti sempat ketemu Ngobrol ada sekitar 2 jam di bilangan SCBD dekat Polda Metro Jaya pada saat itu, karena memang di hari yang sama ya, Mbak Cita Rahayu, Megan memang ada jadwal untuk menghadap Bapak Wakapolda Metro Jaya pada saat itu. Jadi memang ketemulah mereka di lobi gedung Pak Kapolda Metro dan Wakapolda Metro Jaya pada saat itu, ngobrol, dan akhirnya kita bergeser dulu untuk makan siang, dan disitulah banyak cerita gitu. Dan Mbak Cita Rahayu sangat prihatin atas apa yang terjadi oleh Megan. Keduanya berarti statusnya masih WNA ya? Iya, dua-duanya kebetulan warga negara asing. Oke Bang, untuk proses hukum sendiri, kalau untuk WNA sendiri Bang, prosedurnya seperti apa sih? Ya, yang pasti tidak pandang bulu ya. Ketika dia melakukan satu pelanggaran atau dugaan pelanggaran peristiwa pidana di negara kita, maka hukum Indonesia berlaku. Even Ya. kedua-duanya adalah seorang warga negara. Iya, walaupun dua-duanya adalah, makanya kan kita lihat di Bali banyak tuh di penjara gerobokan orang-orang asingnya, karena memang yang pada saat dia melakukan kejahatan di Indonesia, wilayah hukum Indonesia, dia juga diberlakukan hukum Indonesia gitu. Dan
kemarin ada kekhawatiran dari klien kami menanyakan, Pak, kalau dia kabur bagaimana? Saya bilang nggak perlu khawatir, karena toh orang tuanya ada usaha di sini, ya. Dia pun juga infonya ada usaha di sini, dan perlu diketahui, digarisbawahi, pidana itu sejak terjadi peristiwa pidana itu, ya, itu masa daluarsanya 12 tahun, sehingga dia tidak bisa berpikir menghindar dengan keluar negeri misalnya, atau pulang ke mana negaranya dia setahun 2 tahun nanti balik lagi, tidak seperti itu gitu. Tapi dari Megana sendiri kenal sama orang tuanya nggak sih bang? Atau sebelumnya pernah komunikasi sampai orang tuanya dari korban tersangka ini tahu kelakuannya terhadap Megan? Did any father already know about this case, or do you know his father? He just Already mentioned. met. No, I haven't met him. Oke, jadi Megan sendiri selama 10 bulan belum pernah bertemu atau kenal dengan orang tuanya si pelaku. Itu tapi nggak pernah notice his father was already I think about so. this. Yes. Ya, tapi dengan adanya kasus ini, informasinya orang tuanya saat ini sudah tahu, dan itu yang betul-betul buat keluarganya sangat dijaga ya, karena dia juga kan punya usaha di Indonesia gitu. Pasal yang disangkakannya dan lama hukumannya berapa? Pasal yang disangkakan sesuai dengan apa yang dia diduga dia perbuat adalah pasal 351, masih berlaku pasal kemarin ya, belum ikut undang-undang yang baru. Kalau undang-undang baru kan baru berlaku 2 Januari kemarin 2026, tapi kasus yang dilaporkan ini masih mengikuti pasal KUHP yang sama di 351, dan ancaman hukumannya di bawah 4 tahun. Masih penyelidikan Bang? Belum tersangka karena dia melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk restorasi justice. Artinya dia sudah mengakui. Intinya dalam pemeriksaan dia sudah mengakui apa yang dia perbuat, sehingga dia mengajukan restorasi justice untuk melakukan perdamaian. Ya, jadi memang sudah diakui apa yang diperbuat. Tapi dari Megana sendiri ada niat berdamai nggak bang? Kalau dari Megan sendiri dia minta keadilan, justice yang seadil-adilnya lah. Artinya atas perlakuan yang dia alamin berulang-ulang kali, ini dia cuma minta keadilan, bukan masalah damai lagi, tapi dia ya setimpal lah ya. So they have a question like, do you, if they say they want to say, okay, to settle amicably, do you want to do that, or you are still looking for justice? I want justice. You want justice. Dia minta keadilan. Dia minta. Ada kemungkinan untuk perdamaian dengan tawaran sejumlah materi. Sekarang fokusnya dia tidak bicara materi, bicara benar-benar supaya pelaku itu diadili dan korban mendapat keadilan. Itu fokusnya. Jadi tidak ada bicara materi. Sejauh ini tidak ada pembicaraan materi. Tidak ada juga keinginannya membesarkan kasus ini supaya ini nggak ada. Dia hanya minta karena ini damage-nya kan psikis dan psikologinya juga kena kan juga. Lagi berobat, lagi apa segala macam. Nah, jadi dalam hal ini yang diinginkan, diutamakan itu adalah benar-benar pelaku itu diadili, dihukum. Bang, selain hubungan asmara antara terlapor dengan pelapor, apakah ada hubungan bisnis juga yang mungkin sudah berjalan atau ingin dijalankan bersama? They ask you that do you, other than your personal relationship, do you also have any business relationship? No. Enggak, ya, tidak ada urusan bisnis. Tidak ada urusan bisnis. Satu hal lagi yang takutnya saya terlupakan untuk menyampaikan kepada teman-teman media juga, bahwasanya pada saat tanggal 1 November 2025 pukul 9, yang mana hal tersebut terjadi peristiwa kekerasan itu ya, sungguh disayangkan dari kita juga tim kuasa hukum menyayangkan sikap dari terlapor yang seharusnya
dengan korban kondisi kayak gitu ya, ada luka lebam, harusnya kan dibawa dulu ke rumah sakit. Faktanya itu dibiarkan saja, tidak dibawa ke rumah sakit ataupun ke klinik untuk pengobatan. Lebih parahnya lagi, di tanggal 2 November terlapor malah pergi ke Kalimantan dengan alasan bekerja. Itu sangat kita sayangkan. Harusnya sebagai ya orang yang punya hati lah ya, orang yang punya nurani, walaupun katakanlah dia berbicara hilaf atas perbuatan yang dilakukan, tidak-tidaknya dia mempunyai rasa empati lah terhadap perempuan yang di sini tidak punya siapa-siapa seperti yang Bang Sunan sampaikan, ya kan? Malah setelah dilakukan penganiayaan malah ditinggal pergi. Itu yang sangat kami sayangkan. Sehingga kenapa kuat si klien kita, si pelapor meminta justice, keadilan. Itu yang melatar belakangi dan mendasari hal tersebut. Demikian. Kalau dari Megana sendiri udah pernah nge-block up ke internet belum? Kenapa? Ke media sosial. Apa? Dari Megana sendiri udah pernah block up ke media sosial? Enggak. Emang niatnya bukan mau cari popularitas, niatnya mencari keadilan gitu. Makanya yang dia cari adalah lawyer, itu berhubungan dengan Pak Sunan, dan kita melihat bahwa ini kasus yang perlu kita ikut membantu di sini. Kalau ancaman kan ini orang tua ya, apa ada ancaman teror atau macam? Do you have any threat from him? Did he ever threat you? Or his father maybe. Or his father? No. The teacher said that he want to keep me out of this country. Oke. Ya, ancaman. Jadi ancaman secara langsung saya gua bunuh lu itu nggak ada. Ya, tetapi ancam gua akan keluarin lu dari Indonesia gitu. Mungkin pelaku lupa juga kalau dia itu ya, dia pendatang juga lupa juga gitu kan. Jadi artinya perempuan udah dilukai, udah disakiti, dipukul, terus diancam lagi. Dia mungkin seperti Don Juannya Indonesia mungkin. Ancamannya apa? By phone atau WhatsApp? Setelah kejadian berarti? Just by phone or he send you WhatsApp? In person. In When he person. was drunk. Oke. Jadi waktu ketemu langsung dia bilang saya keluarin dari Indonesia. Hah? Kalau macam-macam atau kalau dilaporin? Iya, pokoknya dikeluarin. Mungkin dia merasa udah beli Indonesia mungkin. Mas Sanggar, ini kan berbicara minta keadilan, artinya tidak ada lagi perdamaian. Apa gimana? Sampai sekarang yang saya pastikan klien kami meminta dihukum seadil-adilnya. Ya, berarti tidak ada perdamaian. Tidak ada perdamaian. Tapi kita nggak tahu ya dalam proses nanti ya gitu, karena ya berjalannya waktu seperti apa kan kita nggak tahu. Saya ingin tahu pasal berapa Pak Sunan? Terus yang 351 KUHP 351. Penganiayaan berat ya? Iya. Masuknya apa? Ya, berat. Oke, masih. Mungkin Kak sebagai sahabat melihat temannya. Sebagai sahabat Mejen, aku cuma pengen Mejen dapat justice yang setara sama apa yang dia udah lewatin selama berbulan-bulan. Cerita curhat apa sih Kak ke kakak ini kan ketika mendapatkan perlakuan penganiayaan? Ya, dia sering cerita aja sih kalau dia sering dipukulin, kekerasan itu banyak sebenarnya, nggak cuma sekali dua kali doang, dan aku udah tahu juga. Cuman pas di hari yang terakhir itu yang benar-benar parah banget, dan dia sampai susah jalan, susah ngobrol. Aku jemput dia, dan di situ dia udah di lowest point of her life. Cara menguatkan sebagai sahabat seperti apa kemarin? Selalu ada buat Mejen aja sih. Pak, udah visum ya artinya? Udah di visum ya? Udah visum, udah terapis. Makanya semua ini hanya untuk pertemuan ini menyampaikan juga bahwa di Indonesia itu banyak pihak yang merasa punya duit, dan dengan punya duit otomatis mereka kebal hukum. Tidak begitu. Ya, jadi hukum tetap berlaku. Semua pihak juga di sini kami minta untuk seadil-adilnya membantu Meghan di sini. Itu, ya, pihak manapun. Jadi tidak ada yang kebal hukum di sini. Terakhir mungkin dari saya, apa yang ingin disampaikan Meghan buat pelaku?
Okay, Megan, they want you to say something for your ex. What you do? Convey something to me. Notice? Kayaknya dia udah habis kata-katanya. Batas toleransinya udah mentok, udah mau sampein pesan pun udah nggak ada gitu. Bang, agenda RJ Kak? Agenda RJ, Restoratif Justice? Baik, terkait agenda RJ ya, kita kemarin sudah mencoba menghubungi penyidik melalui Kanit. Kita tim kuasa hukum sudah berkoordinasi terkait jadwal ulang yang akan diagendakan, kemungkinan akan diagendakan minggu-minggu depan Di Polres Metro Jakarta.